Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan tipe-tipe konfigurasi transistor yang ketiga, yang terakhir yaitu Common Collector Configuration. Konfigurasi Common Collector. Oke, untuk pengertian common sendiri itu adalah kemarin dia kaki atau terminal dari transistor tersebut bisa digunakan bersama-sama ya. Common itu bisa digunakan bersama-sama, baik itu digunakan untuk input ataupun digunakan sebagai output. Jadi bisa digunakan bersama-sama. Itu intinya dari istilah common. Oke, langsung saja ke poin yang pertama ini. In this configuration, the base terminal of the transistor serve as the input. The emitter terminal is the output and the collector terminal is common for both input and output. Jadi untuk common base, untuk common collector ini kaki basisnya dia berlaku sebagai input, selanjutnya kaki emitornya sebagai output dan kaki kolektornya di sini common. Nah, ini COM. Mohon maaf untuk arah arusnya ini. Jadi ada referensi lain yang lebih terpercaya menurut saya ya. Ini mungkin penulisnya salah memberikan tanda arahnya. Nah, untuk IC ini arahnya ke atas, jadi masuk. Arusnya masuk, ini IC. IC. Begitu juga ini arahnya dia masuk ke atas. Mungkin yang menulis ini salah dalam ini ya, lupa atau salah. Tapi nggak ada masalah, yang penting di referensi dari salah satu buku saya dapatkan bahwasannya arus untuk common collector configuration di transistor NPN ini dia adalah IC-nya masuk ke kaki kolektor. Hence it is named as common collector configuration. Oleh karena itu, dikarenakan kaki kolektornya digunakan bersama-sama, maka konfigurasi ini dinamakan common collector. The input is applied between the base and collector, while the output is taken from the emitter and collector. Inputnya itu masuk, sinyal inputnya itu masuk antara kaki basis dan kolektor, dan sinyal outputnya itu masuk antara kaki emitor dan kolektor. Common collector ya ini ya, karena common collector. In common collector configuration, the collector terminal is grounded, so the common collector configuration is also known as grounded collector configuration. Jadi pada konfigurasi common collector ini, pada rangkaian common collector ini, kaki kolektornya di-groundkan seperti ini. Kaki kolektornya di-groundkan sehingga bisa dinamakan juga yaitu grounded collector configuration. Konfigurasi kolektor yang di-groundkan. Itu cuma penamaan saja. Ini juga penamaan yang poin ketiga. Sometimes common collector configuration is also referred to as emitter follower, voltage follower, common collector amplifier, CC amplifier, or CC configuration. Jadi kadang-kadang juga ya konfigurasi common collector ini juga disebut sebagai emitter follower atau voltage follower, pengikut tegangan, pengikut emitor juga nggak ada masalah, atau common collector amplifier, penguat common collector, atau CC amplifier atau CC configuration. This configuration is mostly used as voltage buffer ya. Untuk masalah penggunaan common collector ini memang kurang begitu banyak digunakan, jadi masih sedikit. Nah, tetapi salah satu fungsinya yang bisa dimanfaatkan dari common collector ini itu sebagai voltage buffer atau penguat tegangan, bukan penguat arus ya. Karena di sini penguatan arusnya itu tinggi, tetapi tegangannya, penguatannya itu mendekati satu, hampir satu. Nah, jadi seperti itu, maka dia bisa digunakan sebagai buffer tegangan. Kita bisa mengandalkan arusnya karena arusnya tinggi. Tuh.
The input supply voltage between base and collector is denoted by VBC. Tegangan inputnya yaitu VBC. While the output voltage between emitter and collector denoted by VEC. Nah, untuk tegangan outputnya yaitu VEC ini, VEC. Ini saya ganti ya arahnya ya, saya ganti ke atas. Ini IC. Ini masalah notasi saja, tegangan inputnya VBC karena diambil dari kaki basis dan kolektor. Untuk tegangan outputnya yaitu VEC karena diambil dari kolektor dan emitter. In this configuration, input current or base current is denoted by IB. Arus inputnya itu IB. IB ini. Nah, ini output ya. Selanjutnya, output current or emitter current is denoted by IE. Jadi ini arus outputnya IE. The common collector amplifier has high input impedance and low output impedance. Jadi ZI-nya itu rendah, ZI-nya itu tinggi, has high input impedance. Jadi ZI-nya itu tinggi, Z outputnya, impedansi outputnya itu rendah. It has low voltage gain and high current gain. Nah, untuk gain arusnya itu tinggi seperti common emitter. Jadi seperti common emitter, tetapi voltage gain-nya, penguat tegangannya, gain voltage-nya dia rendah. Rendah itu di sini hampir 1 ya. Jadi di bawah 1, Mungkin 0,9 sekian. Jadi seperti itu. The power gain of the common collector amplifier is medium. Jadi tengah-tengah untuk penguatan dayanya, gain dayanya di sini saya tulis gain powernya dia medium. Medium. To fully describe the behavior of transistor with CC configuration, we need two set of characteristic. Input karakteristik yang pertama dan output karakteristik seperti yang lain. Pada konfigurasi yang lain kita akan membahas tentang karakteristik input dan karakteristik output. Sama saja, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu karakteristik input dari common collector dulu. Oke. Nah, ini saya ulang lagi, ini saya coret ya untuk IC-nya ke atas masuk pada kaki kolektor. Oke. The input characteristic describe the relationship between input current or base current and input voltage or base collector voltage. Jadi karakteristik input itu menjelaskan tentang hubungan antara arus input, dalam hal ini IB. IB ya, ini input, ini output. Jadi arus input dan tegangan input. Tegangan input di sini VBC. First, draw vertical line and horizontal line. The vertical line represent y-axis and horizontal line represent x-axis. S-axis ini. Jadi gambar ini ya, gambar garis horizontal dan vertikal. Untuk garis horizontalnya itu sebagai sumbu X dan vertikalnya sebagai sumbu Y. The input current or base current is taken along y-axis. And the input voltage or base collector voltage is taken along x-axis. Jadi untuk sumbu X-nya itu VBC, tegangan basis kolektor, tegangan inputnya, dan sumbu Y itu arus inputnya atau IB. Ini ordernya mikroampere ya, satuannya mikroampere, kecil sekali. To determine the input characteristic, the output voltage VEC. VEC ini output voltage, VEC ini tegangan output is kept constant at 3 volt. Jadi yang pertama ini kita umpamakan, kita contohkan itu tegangan outputnya VEC-nya yaitu sebesar 3 volt. And input voltage VBC-nya is increased from 0 volt to different voltage level. Jadi dan tegangan inputnya itu dinaikkan perlahan dari 0 sampai level tertentu. Di sini dicontohkan untuk VBC-nya itu mulai 0, 1, 2, 3, 4 sampai 8
mungkin bisa diteruskan, nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Jadi seperti kemarin kita siapkan dua kolom, yang kolom pertama adalah kolom VBC sebagai tegangan input dan kolom yang kedua adalah IB sebagai arus input. Nah, tegangan inputnya sudah kita tentukan sebelumnya, mungkin 0, 0,5, 1, 1,5, 2, terserah Anda. Nah, yang penting mengikuti ini ya, yang ini, sumbu X. For each level of input voltage VBC, the corresponding input current IB is known. Jadi setiap perubahan tegangan input, Anda harus mencatat perubahan arus inputnya juga. Jadi pada saat VBC-nya Anda naikkan, setiap perubahannya umpamanya dari 0 ke 0,5, IB-nya berapa? Dari 0,5 ke 1, sekarang ke 1 volt, IB-nya berapa harus Anda catat di sisi sebelah kanannya. Sebelah kiri sebagai tegangan input VBC, sebelah kanan kolom sebelah kanannya sebagai IB, arus input. Jadi seperti itu, Anda buat dua kolom, Anda catat nilainya. Setelah itu, a curve is then drawn between input current and input voltage at constant output voltage VEC 3 volt. Jadi setelah terkumpul datanya antara tegangan input dan arus input, Anda bisa menggambar garis atau kurva pada ini, sumbu X dan sumbu Y ini. Nah, jadi kurang lebih hasil kurvanya seperti ini. Jadi ini kalau diteruskan sebenarnya bisa, karena ini sejajar ya, bisa diteruskan ke atas seperti ini. Begitu juga yang ini bisa diteruskan seperti ini. Nah, ini sebenarnya lurus, mungkin garis saya tidak lurus. Nah, Anda buat sendiri, nanti bisa diluruskan. Ini untuk tegangan output atau VEC-nya 3 volt. Selanjutnya, next, the output voltage VEC is increased from 3 volt to different voltage level. Say for example 5 volt. Jadi kita naikkan tegangan VEC-nya atau tegangan outputnya dari 3 volt menjadi 5 volt. Ini saya coret dulu. Kita naikkan and keep constant at 5 volt. Jadi kita harus menjaga tegangan VEC ini konstan 5 volt. While increasing the output voltage, the input voltage VBC is kept constant at 0 volt. Jadi pada saat Anda menambah atau menaikkan tegangan outputnya VEC-nya dari 3 volt ke 5 volt, Anda harus mengkondisikan VBC-nya sama dengan 0 volt. Jadi harus bisa mengkondisikan VBC-nya harus 0 volt. After we keep the output voltage VEC constant at 5 volt. Jadi setelah Anda nemu di situ, Anda menemukan atau sampai tegangan pada 5 volt VEC-nya, the input voltage VBC is increased from 0 volt to different voltage level. Jadi sekarang giliran VBC-nya, setelah VEC-nya ketemu 5 volt, giliran VBC-nya Anda naikkan sesuai dengan tabel yang sudah Anda buat tadi, yaitu kolom tegangan input VBC mulai 0, 1, 2, 3 sampai umpamanya 10. Jadi seperti itu. For each level of input voltage, the corresponding input current IB is noted. Jadi untuk tegangan VBC atau tegangan input yang berbeda-beda sesuai yang Anda tentukan tadi, maka catat nilai IB-nya itu berapa. Jadi dengan tegangan 2 volt IB-nya berapa, 3 volt IB-nya berapa. Dengan catatan VEC-nya 5 volt di sini. Jadi Anda buat dua kolom VBC tegangan input dan IB arus input. IB merupakan hasil dari perubahan tegangan VBC atau tegangan input. Selanjutnya, a curve is then drawn between input current and input voltage at constant output VEC 5 volt. Jadi kemudian kita gambar kurvanya di sini dengan IB yang sudah Anda catat tadi dan VBC yang sudah Anda catat tadi, kita gambar hasilnya kurang lebih seperti ini pada saat VEC-nya atau tegangan outputnya 5 volt. Kalau diteruskan ini akan naik seperti ini. Ini juga naik seperti ini.
Nah, tapi naiknya lurus. This process is repeated for higher fixed value of output voltage. Jadi proses ini step by step ini bisa Anda lakukan untuk nilai VEC yang lebih besar lagi. Mau VEC-nya jadi 8, jadi 11, jadi 12, jadi 15, nggak ada masalah. Nah, ini untuk gambar karakteristik input dari common collector ini transistor NPN ya. Ini common collector. Jadi dari gambar karakteristiknya ini agak berbeda dengan karakteristik input yang ada di common emitter dan common base. Berbeda. Nah, coba Anda lihat di sini. Di sini ada VBC, IB, dan tegangan outputnya VEC. Dan tegangan outputnya VEC. Di mana VEC atau VCE di sini ya. VCE itu rumusnya sama dengan VCB plus VBE. Nah, VBE ini adalah tegangan bias kan ya, tegangan bias pada basis. VBE. Jadi ini tegangan bias pada basis. Nah, ini kenapa kok VB umpamanya kita anggap di sini VEC-nya 5 volt lah. Oke, 5 volt sekarang yang kita bahas. VEC-nya atau VCE-nya 5 volt di sini. Nah, kenapa pada saat nilai VBC-nya itu semakin besar, maka arus yang ada di IB, arus inputnya itu semakin kecil. Jadi kalau VBC-nya semakin ke kanan, VBC-nya kalau semakin ke kanan, ke sini, maka arus inputnya dia semakin kecil. Ya, mulai dari 0 ini bisa garis sejajar seperti ini ya. Kita tarik di sini umpamanya ketemu di sini 0,5, di sini ketemu 0,5 volt. Seumpamanya ini 0,5 volt. Nah, semakin naik menjadi 2 volt, 3 volt, 4 volt, maka arus IB ini akan semakin turun. Itu kenapa? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya IB, arus basis, itu dipengaruhi oleh VBE, tegangan basis emitor. Kalau kita melihat rumus ini, maka bisa kita rubah rumusnya, tinggal memindah ruas saja. Yang VCB itu VBE bisa sama dengan VCE minus VCB. Nah, dikarenakan nilai yang kita ubah, nilai yang kita kita naikkan tadi kan VBC atau VCB ini ya. Ini yang kita naikkan. Kalau ini nilainya semakin naik, nah, dengan nilai VCE yang konstan yaitu 5 volt di sini. VCE-nya konstan kan ya 5 volt, kita buat 5 volt. Pada saat nilai VCB-nya dia naik atau VBC-nya naik, maka yang jadi konsekuensi nilai VBE-nya, tegangan basis emitornya akan berkurang atau turun. Nah, konsekuensinya apa? Pada saat VBE-nya turun, saya tulis di sini aja ya biar agak senggang. Pada saat VBE-nya turun, maka arus IB-nya juga ikut turun. Hal ini juga sama pada saat VBE-nya naik, IB-nya juga naik. Jadi seperti itu. Nah, itu yang mempengaruhi ya pada saat dengan VBE ini, VBE sama dengan VCE minus VCB. Untuk nilai VCE kita setting konstan 5 volt. Sedangkan nilai VCB, VCB atau VBC ini akan semakin terus ke kanan, ke kanan, ke kanan mendekati 5, semakin mendekati 5 sampai 5 volt itu bisa terlampaui. Nah, maka ini akan berefek pada tegangan VBE ini. Pada saat VCB-nya semakin tinggi, maka VBE-nya semakin berkurang nilainya. Jadi seperti itu. Kan cuma hubungan seperti ini, VBE sama dengan, saya tulis ulang, VCE minus VCB. Nah, ini ya. Pada saat nilai VCB-nya naik, terus dengan nilai ini yang konstan, maka nilai VBE-nya akan turun. Jadi seperti itu. Nah, nilai VBE ini tadi kan mempengaruhi arus basisnya, sedangkan arus basis ini kan ada di subu Y. Ya,
Berarti pada saat VCB-nya semakin naik, VBE-nya semakin turun, maka konsekuensinya IB-nya juga turun pada saat VBE turun. Jadi seperti itu. Hal ini yang menyebabkan kalau VCB-nya ini atau VBC-nya ini semakin ke kanan, maka arus IB-nya semakin turun ke bawah. Ya. Semakin dia mendekati tegangan output VEC atau VCE-nya, maka arus basis semakin turun. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang karakteristik output dari common collector pada